Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Al-Kapon, Kirana Azura, Roikatul Jannah, dan Tiara Amalia. Pada video sebelumnya, kami telah membahas mengenai materi 5.4, yaitu panjang kurva bidang. Di video ini, kami akan melanjutkan dengan membahas materi 5.5 dan 5.6. Langsung saja ke materi 5.5, yaitu mengenai kerja dan gaya fluida. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang kerja dan gaya fluida. Di dalam banyak situasi praktis gaya itu tidak konstan atau tidak menetap, tetapi berubah-ubah ketika benda bergerak di sepanjang garis. Misalkan bahwa benda sedang digerakkan di sepanjang sumbu X, mulai dari A ke B yang dikenai gaya yang berubah-ubah sebesar fx di titik X dengan f adalah fungsi kontinu. Maka, berapa banyak kerja yang dilakukan? Sekali lagi, strategi iris aproksimasikan dan integrasikan menuju ke jawaban. Dalam hal ini, kita harus memaknai iris sebagai mempraktisikan interval A, B menjadi potongan kecil. Aproksimasikan bermakna memisalkan bahwa pada potongan khas mulai dari X sampai X tambah delta X, gaya adalah konstan dengan nilai Fx. Jika gaya konstan dengan nilai Fxi pada interval xi kurang 1, xi, maka kerja yang diperlukan untuk menggerakkan benda mulai dari xi kurang 1 sampai xi adalah fxi kali xi kurang 1 pada gambar 3. Integrasikan bermakna berjumlahkan semua kepingan kerja dan kemudian ambil limitnya ketika panjang potongan-potongan mendekati 0. Jadi, kerja yang dilakukan dalam menggerakkan benda dari A ke B adalah W sama dengan limit delta X menuju 0, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, Fxi delta X sama dengan integral A sampai B Fx dx. Maka delta W setara dengan Fx delta X. W sama dengan integral A sampai B Fx dx. Selanjutnya, aplikasi pada pegas. Sesuai dengan hukum Hooke dalam fisika, gaya Fx yang diperlukan untuk mempertahankan pegas terentang atau tertekan sejauh X satuan melampaui atau lebih pendek sedikit kemudian alami yang terlihat pada gambar 4 adalah diberikan Fx sama dengan Kx. Di sini K konstanta dan disebut konstanta pegas. K adalah positif tergantung kepada pegas khusus yang sedang ditinjau. Makin keras pegas itu, maka makin beras nilai dari K. Sekian dari penjelasan saya. Nah, contoh dari pengaplikasian integral pada pegas terdapat pada contoh berikut. Apabila panjang alami pegas 0,2 meter dan apabila diperlukan gaya 12 Newton untuk mempertahankannya terentang 0,04 meter. Carilah kerja yang dilakukan dalam merentangkan pegas dari keadaan alami menjadi panjang 0,3 meter. Nah, penyelesaiannya adalah, menurut hukum Hooke, gaya Fx yang diperlukan untuk mempertahankan pegas terentang sejauh X rinci adalah Fx sama dengan Kx. Untuk menghitung konstanta pegas K, untuk pegas khusus ini, kita catat bahwa F 0,04 sama dengan 12. Jadi K dikali 0,04 sama dengan 12 atau K sama dengan 300, sehingga Fx sama dengan 300X. Nah, ketika pegas berada dalam keadaan panjang alami sebesar 0,2 meter, X sama dengan 0, ketika panjangnya 0,3 meter, X sama dengan 0,1. Karena itu, kerja yang dilakukan untuk meregangkan pegas itu adalah W sama dengan integral dari 300 X dx dengan batas atas 0,1 dan batas bawah 0 sama dengan dalam kurung siku 150 X kuadrat dengan batas atas 0,1 dan batas bawah 0 sama dengan 1,5 Joule. Selanjutnya, aplikasi pada pengumpaan cairan. Contohnya adalah sebuah tangki yang berbentuk kerucut
lingkaran tegak seperti terdapat pada gambar 6 penuh dengan air. Apabila tinggi tangki adalah 100 feet dan jari-jari puncaknya adalah 4 feet, tentukanlah kerja yang dilakukan untuk A. Memompa air sehingga sampai tepi puncak tangki, B. Memompa air sehingga mencapai ketinggian 10 feet di atas puncak tangki. Nah, yang pertama kita aproksimasikan terlebih dahulu, yaitu delta W sama dengan delta V dikali 4Y per 10 dikuadratkan dikali 10 kurang Y delta Y. W sama dengan delta V. Integral dari 4Y per 10 dikuadratkan dikali 10 kurang Y dy dengan batas atas 10 dan batas bawah 0. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian dari contoh 2 di atas. Yang pertama yaitu kita letakkanlah tangki tersebut ke dalam sistem koordinat Kartesius, yaitu dalam titik X dan Y seperti yang diperlihatkan pada gambar 6. Kemudian bayangkan yang mengiris air tersebut menjadi sebuah cakram tipis, di mana masing-masing itu harus diangkat sehingga mencapai tepi tangki. Cakram dengan ketebalan delta Y itu pada ketinggian Y mempunyai jari-jari alas sebesar 4Y per 10 dengan cara segitiga sebangun, sehingga volumenya kira-kira sebesar Rho dikali 4Y per 10 dikuadratkan delta Y, dan beratnya kira-kira sebesar Rho dikali Pi dikali 4Y per 10 dikuadratkan delta Y, dengan Rho sebesar 62,4 dalam massa jenis untuk air tersebut. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat cakram air ini adalah beratnya, dan cakram yang harus diangkat sejauh 10 dikurang Y feet. Jadi rumus kerja atau usaha atau delta W yang dilakukan pada cakram ini adalah kira-kira seperti delta W sama dengan force dikali distance, atau delta W sama dengan jari-jari alas dikali dengan berat. Kita masukkan saja. Jadi kira-kira seperti Rho dikali Pi dikali 4Y per 10 kuadrat delta Y dikali 10 dikurang Y. Kemudian kita hitunglah jumlah totalnya sampai ke kedalaman yang ditentukan, sehingga itu tuh membentuk integral tertentu dengan parameter Y, di mana parameter Y itu bermulai dari 10 sampai 0. Jadi rumus W di sini adalah integral tentu dari 10 sampai 0 Rho Pi dikali 4Y per 10 dikuadratkan dikali 10 dikurang Y dy. Itu kemudian langsung kita keluarkan konstantanya. Jadi Rho dikali Pi dikali 4 per 25 dari integral tentu 10 sampai 0 dari 10Y kuadrat dikurang Y pangkat 3 dy. Kemudian langsung kita integralkan fungsi ini sehingga menghasilkan 4Pi dikali 6,24 yaitu Rho tadi per 25 dikali integral tentu dari 10Y pangkat 3 per 3 dikurang Y pangkat 4 per 4, itu menghasilkan hasil akhir kurang lebih sebesar 26.138 foot per pound. Adapun untuk penyelesaian yang bagian B-nya itu hampir sama seperti bagian A, kecuali bahwa masing-masing cakram air tersebut harus diangkat sebesar 20Y, 20 dikurang Y. Jadi rumus tadi kita ubah ketinggian kedalamannya dari 10 dikurang Y merubah menjadi 20 dikurang Y. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. W sama dengan Rho dikali Pi, integral tentu dari 10 sampai 0 dari fungsi 4Y per 10 kuadratkan dikali 20 dikurang Y, ini yang kita ubah tadi, dy sama dengan Rho dikali Pi dikali 4 per 25 integral tentu dari 10 sampai 0 dari fungsi 20Y kuadrat dikurang Y pangkat 3, dan kita aplikasikan integral pada fungsi ini sehingga menghasilkan 4Pi dikali Rho yaitu 62,4 per 25 integral tentu dari 20Y pangkat 3 per 3 dikurang Y pangkat 4 per 4
itu menghasilkan hasil akhir kira-kira sebesar 130,690 volt per pound. Selanjutnya kita masuk ke gaya fluida. Dapat Anda bayangkan sebuah tangki yang terdapat pada gambar 9 itu akan diisi dengan cairan yang bermassa jenis ρ dalam kedalaman H. Adapun gaya yang dilakukan oleh cairan ini pada suatu segi 4 mendatar pada bagian alasnya itu sama dengan jumlah berat kolom cairan yang berdiri langsung di atas segi 4 itu, atau jika kita lambangkan dengan F sama dengan ρ dikali H dikali A. Sebagaimana Blaise Pascal pada tahun 1662 sampai 1663 telah menyatakan bahwa tekanan yang dilakukan oleh cairan itu sama ke seluruh titik, baik itu arahnya mendatar, tegak ataupun bersudut, selama titik tersebut berada di dalam kedalaman yang sama. Khususnya gaya terhadap tiga segi empat kecil yang terdapat dalam gambar 9 ini memiliki besar yang kira-kira sama. Kenapa kita katakan kira-kira sama? Karena belum tentu semua titik yang ada pada dua sisi segi empat ini berada pada kedalaman yang sama. Tentu karena aproksimasi inilah kita dapat menghitung jumlah total gaya total yang dilakukan oleh cairan ini terhadap ujung suatu tangki. Dapat diperhatikan pada contoh 4 dengan permisalan bahwa ujung tegak tangki di dalam gambar 9 ini berbentuk seperti yang diperlihatkan dalam gambar 11, dan bahwa tangki itu diisi air dengan massa jenis sebesar 62,4 pound per feet kubik sampai kedalaman 5 feet. Carilah gaya total yang dilakukan oleh air terhadap ujung tangki. Dapat dilihat rinciannya pada gambar 11. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian soal tersebut, bahwa kita lihat bahwa letakkanlah ujung tangki tersebut ke dalam koordinat kartesius sehingga membentuk titik X dan titik Y seperti pada gambar 12, sehingga pada ujung kanan dapat kita saksikan bahwa itu memiliki kemiringan sebesar 3, sehingga garis antara titik ujung kanan X, Y 8,0 dengan 10,6 itu memiliki persamaan Y sama dengan 3X dikurang 24, atau dapat kita ubah menjadi X sama dengan sepertiga Y plus 8. Itulah persamaannya. Adapun kedalaman dari cairan ini adalah sebesar 5 dikurang Y. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa rumus untuk ρ dikali H dikali A sama dengan ρ dikali H-nya 5 dikurang Y dikali A-nya itu 1/3 Y plus 8 delta Y. Setelah itu kita ingin menghitung total seluruh titik yang berada di titik ujung cairan. Tentu kita masukkan dengan rumus F sama dengan integral tertentu dari 5 sampai 0. Kenapa 5 sampai 0? Karena yang kita jadikan parameter di sini adalah kedalaman. Tentu kedalaman itu adalah titik Y. Tentu Y-nya yang akan menjadi parameter. Jadi di sini rumusnya yaitu massa jenis dikali integral tentu dari 5 sampai 0 dari fungsi 40 dikurang 19/3 Y dikurang sepertiga Y kuadrat dy. Kemudian kita integralkan semuanya sehingga mendapatkan hasil massa jenis dikali 40Y dikurang 19/6 Y kuadrat dikurang 19Y pangkat 3. Integral tentukan dari 5 sampai 0. Mendapatkan hasil massa jenisnya kita masukkan 62,4 dikali dengan 200 dikurang 475/6 dikurang 125/9 dan mendapatkan hasil kira-kira sebesar 6.673 pounds.
Baiklah, itulah materi 5.5. Selanjutnya kita akan membahas materi 5.6 yaitu momen dan pusat massa. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi yang ketiga, yaitu tentang momen dan pusat massa. Momen total M terhadap titik asal suatu sistem yang terdiri atas N massa berukuran M1, M2, titik-titik sampai dengan Mn yang berada pada titik X1, X2, titik-titik sampai dengan Xn pada sumbu X adalah jumlah momen masing-masing massa, yaitu M sama dengan X1 kali M1 ditambah X2 kali M2 ditambah titik-titik ditambah dengan Xn kali Mn sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N Xi kali Mi. Syarat untuk keseimbangan di titik ini adalah M sama dengan 0. Berapakah koordinat X titik tempat titik tumpu seharusnya ditempatkan untuk membuat sistem dalam gambar keempat agar seimbang? Sebuah koordinat yang dikehendaki X bar, momen total terhadapnya seharusnya 0, yakni X1 kurang X bar kali M1 ditambah X2 kurang X bar kali M2 ditambah titik-titik ditambah Xn kurang X bar kali Mn sama dengan 0. Atau X1 kali M1 ditambah X2 kali M2 ditambah titik-titik sampai dengan Xn kali Mn sama dengan X bar M1 ditambah X bar M2 ditambah titik-titik ditambah X bar Mn. Ketika kita menyelesaikan untuk X bar, maka kita memperoleh titik X bar yang dinamakan pusat massa. Titik ini adalah titik keseimbangan. Perhatikan bahwa pada massa adalah momen total terhadap titik asal dibagi massa total. X bar sama dengan M besar per M kecil sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Xi kali Mi per sigma I sampai I sama dengan 1 sampai dengan N kali Mi. Contoh, diketahui massa berat 4, 2, 6, dan 7 pound masing-masing terletak di titik 0, 1, 2, dan 4 sepanjang sumbu X yang terlihat pada gambar kelima. Maka, carilah pusat massanya. Penyelesaiannya, sesuai dengan rumus tadi, kita memperoleh X bar sama dengan 0 dikali 4 ditambah 1 dikali 2 ditambah 2 kali 6 ditambah 4 kali 7 per 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 42 per 19 atau setara dengan 2,21. Distribusi massa kontinu di sepanjang garis. Sekarang tinjau potongan kawat tipis lurus dengan kepadatan yang bervariasi atau massa tiap satuan panjang. Kita letakkan kawat di sepanjang suatu sistem koordinat dan mengikuti prosedur biasa, yaitu iris, aproksimasikan, dan integrasikan. Dengan menganggap bahwa kepadatan di X adalah delta X. Pertama, kita dapatkan massa total M dan kemudian momen total M terhadap titik asal. Terlihat pada gambar 6. Ini menuju ke rumus. X sama dengan momen total per massa total. Sama dengan integral dari X delta X dx dengan batas atas B dan batas bawah A per integral dari delta X dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Terdapat pada gambar tersebut, kita dapat mengetahui aproksimasi pada massa total dan momen total. Yang pertama, delta M sama dengan delta X, dan M sama dengan integral dari delta X dengan batas atas B dan batas bawah A. Nah, delta momen total sama dengan X delta X dengan M sama dengan integral dari X delta X dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Nah, contohnya,
Kepadatan delta X dari sepotong kawat di sebuah titik yang terletak X cm dari salah satu ujungnya adalah delta X sama dengan 3X kuadrat gram per cm. Carilah pusat massa kawat antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 10. Nah, penyelesaiannya adalah kita diharapkan X berada lebih dekat X sama dengan 10 ketimbang 0. Sebab kawat jauh lebih berat dan lebih padat ke arah ujung kanan. Terdapat pada gambar 7 di samping. Nah, X rata-rata sama dengan integral dari X kali 3X kuadrat dx dengan batas atas 10 dan batas bawah 0 per integral dari 3X kuadrat dx dengan batas atas 10 dan batas bawah 0 sama dengan dalam kurung siku 3X pangkat 4 per 4 dengan batas atas 10 dan batas bawah 0 per dalam kurung siku X pangkat 3 dengan batas atas 10 dan batas bawah 0 sama dengan 7.500 per 1000 sama dengan 7,5 cm. Selanjutnya yaitu mengenai distribusi massa di bidang. Kita tinjau N massa titik M1, M2 sampai dengan Mn yang terletak pada titik X1, Y1, X2, Y2 sampai dengan Xn, Yn di bidang koordinat yang digambarkan pada gambar 8 ini. Maka, momen total My dan Mx dengan masing-masing terhadap sumbu Y dan sumbu X ditentukan oleh My sama dengan stigma Xi Mi, I dari 1 ke N, sedangkan Mx sama dengan stigma Yi Mi, I dari 1 ke N. Koordinat-koordinat X bar Y bar dari pusat massa atau titik keseimbangan adalah di mana X bar sama dengan My per M, maka sama dengan stigma Xi kali Mi, I dari 1 ke N per stigma Mi, I dari 1 ke N. Sedangkan Y bar sama dengan Mx per N, maka menjadi stigma Yi kali Mi dari I dari 1 ke N per stigma Mi, I dari 1 ke N. Selanjutnya kita lihat contoh, yaitu diberikan 5 partikel bermassa 1, 4, 2, 3, dan 2 satuan. Masing-masing terletak di titik-titik 6, min 1, 2, 3, min 4, 2, min 7, 4, dan 2, min 2. Carilah pusat massanya. Penyelesaiannya, di mana X bar sama dengan 6 dikali 1 tambah 2 dikali 4 tambah min 4 dikali 2 tambah min 7 kali 3 tambah 2 kali 2 per stigma Mi, di mana 1 tambah 4 tambah 2 tambah 3 tambah 2. Hasilnya min 11 per 2. Sedangkan Y bar sama dengan barnya ketinggalan, sama dengan min 1 kali 1 ditambah 3 kali 4 ditambah 2 kali 2 ditambah 4 kali 3 ditambah min 2 kali 2 per 1 tambah 4 tambah 2 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 23 per 12. Jadi angka-angka ini kita masukkan ke rumus stigma yang tadi. Selanjutnya yaitu mengenai teorema Pappus. Bunyinya yaitu jika daerah R yang terletak pada satu sisi suatu garis dalam bidangnya diputar mengelilingi garis tersebut, maka volume benda pejal yang dihasilkan sama dengan luas R dikalikan jarak yang ditempuh oleh sentroidnya. Kita lihat contoh soalnya. Periksa kebenaran teorema Pappus untuk daerah di bawah kurva Y sama dengan sin X, di mana X besar sama 0 dan X kecil sama V, ketika diputar mengelilingi sumbu X yang digambarkan pada gambar 15 berikut. Penyelesaiannya yaitu, ini adalah daerah dari contoh 5 pada buku. Contoh 5 dapat dilihat di buku kalkulus Purcell. Dengan Y bar sama dengan V per 8. Luas daerah ini A adalah A sama dengan integral tentu 0 ke V sin X dx, yang dimana hasilnya yaitu min cos X V0 sama dengan 2. Volume V dari benda-benda pejal putar yang berpadanan adalah V sama dengan V dikali integral tentu 0 ke V sin kuadrat X dx sama dengan V per 2 dikali integral tentu 0 menuju V 1 kurang cos 2X dx sama dengan V per 2 dikali X kurang 1 per 2 sin 2X V0 yang menghasilkan V kuadrat per 2.
Untuk memeriksa kebenaran teorema pupus, kita harus memperlihatkan bahwa A dikali 2VY bar sama dengan V. Tetapi ini sama saja dengan membuktikan bahwa 2 dikali 2V, V per 8 sama dengan V kuadrat per 2, yang jelas benar. Jadi 2 ini dari A, 2V, Y barnya adalah V per 8, yang sama dengan V kuadrat per 2. Jadi contoh 6 ini membuktikan bahwa teorema pupus itu benar. Baiklah, untuk materi lebih lengkapnya dapat dibaca di buku kalkulus edisi ke-9 jilid 1 Purcell. Hanya sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.